Anak-anakku sekalian, Bapak ucapkan selamat pagi. Semoga kalian dalam keadaan baik. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, hari ini merupakan hari yang kedua dari kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah untuk tahun ajaran 2020-2021. Sebelum Bapak memberikan pengarahan, izinkan Bapak mengaturkan pangasungkara pangayu bagio. Om Swastiastu. Anak-anakku tercinta, dimanapun kalian berada, tentu harapan Bapak kalian mendengarkan, mengamati arahan ini dengan sebaik-baiknya. Pertama-tama kita tetap bersyukur kehadapan Ida Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena kegiatan ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan rencana. Tentu harapan Bapak kalian dalam kaitan ini betul-betul menjaga kesehatan. Karena kesehatan itu merupakan hal yang sangat penting untuk kita bisa melaksanakan kegiatan. Secara terus terang, melalui MPLS ini, Bapak selalu menekankan pada kalian, terutama yang berkaitan dengan jaga kesehatan kalian. Tentu protokol kesehatan jangan diabaikan. Yang pertama, kalian tidak boleh kerumun. Hindarilah kerumunan itu. Lalu yang kedua, tetap kalian jaga jarak. Yang ketiga, kalian tetap memakai atau menggunakan masker. Dan tentu kalian juga harus rajin cuci tangan dengan air yang mengalir, tentu dengan menggunakan sabun. Itu yang perlu Bapak tekankan. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini kita petik hikmah dari pandemi COVID-19, yakni kita belajar menjaga kebersihan dan kesehatan. Karena bersih adalah pangkal kesehatan. Kalau kita sudah sehat, itu tentu kita akan bisa berpikir, berbuat yang lebih baik. Karena kita mengenal istilah mensana in corpore sano. Dari badan dan tubuh yang sehat, kita akan bisa berpikir yang bagus dan baik pula. Ini yang perlu Bapak tekankan. Petiklah hikmahnya COVID ini. Kalian bisa belajar lebih dini tentang kebersihan dan kesehatan, sehingga pada gilirannya kalian betul-betul menjadi orang yang kuat, sehat, dan bijaksana. Karena ada semboyan di dalam bahasa Inggris yang berbunyi "A little but and a little rice make man healthy, wealthy, and wise." Yang artinya kalian tidur lebih awal, yang dalam bahasa Balinya disebut dengan tidur seledan. Kemudian kalian juga bangun seledan atau lebih awal. Jangan bangunnya
jam 9 pagi. Tentu harapan Bapak tidurnya kalian tidak lewat jam 10 malam, bangunnya juga tidak lewat dari jam 6 pagi. Early to bed and early to rise make men, membuat orang healthy, wealthy and wise. Healthy sehat, wealthy kuat, wise bijaksana. Itulah harapan kita semua. Nah, terkait dengan hal itu, anak-anakku sekalian, di SMA PGRI Belah Batoh mengenal atau menetapkan visi dan misi sekolah. Visi misi sekolah itu yang pertama, bersaing dalam mutu. Kemudian bertanding dalam prestasi. Dan bersanding dalam penampilan dan mutu. Ini yang perlu dipahami secara bersama-sama. Bersaing dalam mutu yang dimaksud, kalau dilihat dari segi mutu sekolah SMA PGRI Belah Batoh, itu sudah terkenal. Kita isi dengan SMA-nya bersifat umum, tetapi tambahannya adalah plus pariwisata. Yang menjadi penampilan yang terpenting di sini itu adalah betul-betul kalian memiliki kemampuan, berani bersaing dalam kualitas. Kemudian dalam yang kedua, bertanding dalam prestasi. Di Kabupaten Gianyar khususnya, bahkan sampai di provinsi. Prestasi dari sekolah SMA PGRI sudah teruji. Baik dilihat dari segi sainsnya, olimpiade dan sebagainya. SMA PGRI tidak kalah dengan sekolah-sekolah lainnya, termasuk sekolah negeri. Kita juga bisa berbicara di situ. Kemudian prestasi dalam bidang olahraga dan lain sebagainya. Kita juga tidak ketinggalan. Bahkan juara 1 pun sering kita miliki, diraih oleh sekolah SMA PGRI Belah Batoh. Kemudian bersanding dalam penampilan. Bisa dilihat performan seperti apa SMA PGRI Belah Batoh. Termasuk di dalamnya adalah penampilan berpakaian, kemudian penampilan di dalam perilaku, dan lain sebagainya. Nah, misinya apa? Misinya adalah memantapkan disiplin dan kesantunan di dalam penampilan, termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu telah teruji yang dilakukan oleh SMA PGRI Belah Batoh. Disiplin tetap nomor 1, karena disadari dengan disiplin yang tinggi dan bagus itu akan menghasilkan peserta didik yang memadai. Boleh dong ditanya pada kakak-kakakmu yang tamatan PGRI, yang disiplinnya mantap, dia bisa diterima di dunia usaha dan industri. Termasuk mereka juga banyak diterima di universitas negeri dan swasta. Bahkan hasilnya pun tidak boleh dikatakan memalukan. Hasilnya juga bagus. Bahkan yang di negeri dan swasta, mereka bisa menyelesaikan studinya dalam waktu yang sudah ditentukan. Itu yang perlu Bapak sampaikan. Kemudian yang kedua misinya itu adalah meningkatkan skill dan etos kerja. Dengan pariwisata, kalian diberikan pelajaran keterampilan, kewirausahaan, termasuk juga bidang pariwisata. Keterampilan yang dimiliki ini sudah terbukti. Tamatan PGRI, SMA PGRI Belah Batoh banyak diterima di dunia kerja. Tidak berkelebihan
dunia usaha dan industri selalu minta kepada SMA PGRI untuk diberikan anggota atau tenaga dalam konteks job training atau latihan kerja. Itu sampai diminta. Bahkan tidak tanggung-tanggung sampai 10 orang yang diminta. Itu disebabkan karena mereka terbukti, teruji betul di dalam praktek. Terutama adalah disiplin dan rajin. Kemudian misi yang ketiga, kreatif, inovatif, dan dinamis. Kreatif, bagaimana mengembangkan daya cipta sehingga pada gilirannya betul-betul kreativitas di SMA PGRI Belah Batu ini terpelihara, terdidik dengan bagus. Kemudian inovatif, disesuaikan dengan perkembangan. Harus ada perubahan, kemajuan di dalam kita berkreatif dan berinovatif. Apalagi terkait dengan perkembangan teknologi. SMA PGRI sudah teruji, bahkan tidak berkelebihan. Bapak informasikan, SMA PGRI Belah Batu dalam ujian nasional berbasis komputer menjadi pelopor. Ini boleh tanya kakak-kakakmu. Bapak tidak berkelebihan, Bapak menyampaikan sesuai dengan fakta. Tolong kontak, tanyakan pada kakak-kakakmu yang sudah tamat. Tetapi dengan catatan, kalau ternyata mereka tidak disiplin, mereka tidak rajin, itu pasti akan didatangi oleh tenaga BK, termasuk BP, ke rumah. Setelah diadakan pendekatan ternyata tidak ada perubahan, pasti akan tidak dibantu untuk naik kelas dan lain sebagainya. Bahkan orang tuanya akan dipanggil, disarankan untuk pindah sekolah. Itulah ketegasan yang diambil oleh SMA PGRI Belah Batu. Oleh karena itu Bapak berpesan, kalau kalian masuk SMA PGRI Belah Batu, itu betul-betul harus mampu menyesuaikan diri, mengadaptasi, sehingga pada gilirannya kalian tempo dulu mungkin malas, tidak mau sekolah dan sebagainya. Nah, melalui kesempatan ini Bapak informasikan, kalian tidak boleh malas, ya, harus rajin dan berdisiplin. Bahkan tidak berkelebihan, boleh tanya juga kakak-kakakmu. Di SMP dia itu malas, jarang boleh dikatakan ke sekolah, termasuk di dalamnya sering bolos, tetapi banyak setelah dia SMA PGRI karena dia sudah adaptasi dengan lingkungan sekolah, berubah, dia malah senang di sekolah. Itu boleh tanya ke kakakmu. Itu yang perlu Bapak tegaskan kembali. Dinamis, yang dimaksud dinamis itu adalah bergerak. Bergeraknya ke arah maju, kemajuan. Kalau bergeraknya mundur, itu tidak dinamis namanya. Boleh dilihat perubahan setiap hari, setiap minggu, bahkan setiap bulan terjadi di SMA PGRI Belah Batu, menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Nah, itulah anak-anakku sekalian yang dapat Bapak informasikan terkait dengan keberadaan SMA PGRI, termasuk visi dan misi. Yang tidak kalah pentingnya, yang masih menjadi pemikiran dari orang tua murid, termasuk juga kalian, peserta didik, itu adalah SMA PGRI ini adalah sekolah umum SMA, bukan SMK, tetapi ada plus pariwisatanya. Ini yang perlu Bapak tekankan, karena secara terus terang banyak anak-anak orang tua yang belum paham betul tentang keberadaan SMA PGRI plus pariwisata yang terkenal dengan sebutan Parisma. Parisma Pariwisata SMA atau SMA Pariwisata. Itu anak-anakku sekalian yang Bapak cintai. Nah, kemudian programnya lengkap. Ada program MIPA, kemudian ada program IPS, dan ada program BABUD.
Ya. Budaya yang perlu Bapak tegaskan. Nah, sekarang MIPA itu bagi anak-anak yang punya cita-cita menjadi polisi, bekerja atau menjadi perawat, tentu pas untuk masuk di MIPA. Ini bahkan yang dari MIPA mempunyai akses lebih luas karena kemampuan MIPA-nya lebih kuat. Matematika, fisika, kimia, biologi itu lebih kuat dibandingkan dengan program yang lain. Sehingga aksesnya lebih luas kemanapun dia bisa kalau yang program MIPA. Kemudian program yang kedua yaitu IPS. Mungkin bagi mereka yang punya cita-cita untuk jadi penegak hukum, apakah polisi, kemudian apakah mereka jadi hakim atau jaksa, pasnya di situ. Dan kemudian yang mau bergerak dalam bidang pariwisata mungkin pada bidang program yang ketiga, Babud, yang dulu terkenal dengan sebutan bahasa, bahasa dan budaya. Ini anak-anak sekalian yang perlu Bapak tegaskan, karena cita-cita kalian banyak yang ingin meningkatkan keterampilan pariwisatanya, itu banyak yang memilih Babud, bahasa budaya. Tetapi sesungguhnya di program manapun untuk SMA PGRI Belah Batoh dibekali plus keterampilan pariwisata. Karena dikhawatirkan anak-anak SMA PGRI yang tidak bakal mampu untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, apakah diploma atau S1, mereka bisa terjun ke dunia kerja. Dan ini pun sudah terbukti dan teruji. Itu anak-anakku sekalian. Oleh karena itu, Bapak mohon kepada kalian, perhatikan, dengarkan apa yang diarahkan oleh Bapak dan Ibu guru kalian dengan bagus. Dan sekali lagi Bapak juga tegaskan pada kalian, gunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Karena usia kalian adalah usia belajar. Pikirkan masa depan. Kalian akan punya masa depan yang gemilang kalau kalian sudah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Dan semboyan yang terkenal di SMA PGRI Belah Batoh itu adalah 4M. Murah, matang, kemudian mandiri termasuk dalamnya. Itulah program 4M. Murah, matang, dan mandiri. Itu yang perlu Bapak tegaskan. Bapak ulang, 4M itu adalah murah, mantap. Mantap dalam pelaksanaan, murah dalam biaya. Murah, biaya terjangkau. Boleh dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain. Kemudian mantap, pelaksanaannya boleh tanya ke kakakmu. Hampir tidak pernah ada kelas kosong. Itu karena Bapak selaku kepala sekolah mengawasi dengan ketat pelaksanaan. Sehingga mantap. Matang setelah tamat, kalau kalian betul-betul belajar dengan bagus dan memperhatikan nasihat atau tutur guru, Bapak yakin kalian jadi orang yang matang. Sehingga pada gilirannya terakhir, kalau sudah matang, kalian tidak ketergantungan lagi dalam kepentingan-kepentingan lebih lanjut. Mandirilah kalian. Tidak cengengesan ke sana kemari, tanya ini, tanya itu. Kalau kalian sudah gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Itulah beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan dalam arahan ini. Yang terpenting dalam kesimpulan, kalian tetap jaga kesehatan. Karena kesehatan pangkal keberhasilan. Kalian tetap mesti disiplin. Karena disiplin juga merupakan pangkal keberhasilan.
Perhatikan dengan seksama apa yang disampaikan, dituturkan oleh Bapak dan Ibu guru kalian. Bapak yakin jangan kalian memandang masa depan itu suram. Masa depan itu cerah. Cerah dan tidak sangat ditentukan oleh kalian sendiri. Kalau kalian sudah berbuat baik, belajar dengan baik, memelihara kesehatan dengan bagus, Bapak yakin kalian punya masa depan yang bagus. Bapak kira demikian, mudah-mudahan arahan ini berguna buat kalian, dan harapannya tentu apa yang Bapak sampaikan janganlah dianggap angin lalu. Berhasil tidaknya kalian sendiri yang akan menentukan, bukan orang lain. Nasib kalian ada di tangan kalian sendiri, bukan di tangan orang lain. Tentu tetap dengan lindungan yang kuasa. Jangan lupa rajin berdoa. Kalau yang kuasa tidak mengendaki, kalian tidak rajin berdoa, Bapak yakin kalian juga akan gagal. Rajin berdoa, rajin berusaha, pasti kalian akan sukses di kemudian hari. Kepuasan dan kebanggaan guru adalah melihat siswa-siswanya berhasil. Kesuksesan kalian adalah kesuksesan guru. Kegagalan kalian adalah kegagalan guru. Itulah sebabnya guru berusaha semaksimal mungkin untuk menggembleng, mendidik kalian. Karena keinginannya adalah melihat anak asuhnya atau siswanya berhasil atau sukses. Kesuksesan kalian adalah kesuksesan guru. Kesuksesan guru adalah kesuksesan sekolah. Sehingga pada gilirannya juga sekolah SMA PGRI Belah Batu minimal dapat dipertahankan, bahkan maksimal akan berkembang terus dipercaya oleh masyarakat. Bapak kira demikian yang dapat Bapak sampaikan. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan atau kurang pas, ya Bapak mohon maaf yang sedalam-dalamnya.